Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai pelajaran atau layanan konsul ini, disiapkan dulu kelas berdoa dulu. Semua siap, berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah tahu ya namanya saya siapa? Sudah tahu belum? Ada yang belum ya? Siapa nama saya? Ibu siapa? Siapa? Alda. Ala. Siapa yang benar ini saya namanya? Alda atau Alan? Atau Fasya? Siapa? Deska. Desita. Ya, nama saya Ibu. Ada yang tahu nama kepanjangan saya? Siapa? Ayu Ara, Oktaviani. Ayu Alan Oktaviani. Apa? Salah. Nama saya Ayu Alan Oktavian Aison. Oke. Panjangan? Panjangan enggak? Sekarang kalian ada di sekolah mana ini namanya? SMA mana? Utama 2. Utama 2 atau utama 3? Utama 1. Ada utama 1 di mana ya? Di Jalan Bur. Di mana? Di Singapura. Nah, Di Bogor. di Bogor. Jauh ya? Lumayan, Bu. Ah, Di Jaksel. jauh ya? Jauh ya? Oke, sekarang kita ada di utama 2. Dua. Utama 2 kemarin. Oke. Sebelum dilanjut, saya absen dulu ya. Tolong katakan hadir ya. Abdurrahman. Apa keterangannya? Sakit. Anugrah. Sakit. Aura. Aura sakit. Aziza mana? Meryl. Dina Aulia. Trisna Sadewa. Inanta. Sakit. Apa? Azim. Azim sakit. Muhammad Dafa. Muhammad Kasyam. Mareko. Faiz. Meiza. Hadir. Nasma. Naura. Rianka. Apa keterangannya? Oke. Rafila. Namanya Ratu Murni. Ratu Zaskia Balkis.
Sintiani. Ano Sintiani? Pilih. Saskia. Salva. Kalsa. Nuri. Rizky. Oke. Saya mau ngajak tobrak-tobrakan ekspresi. Yang cowok menambah ekspresi cewek, oke? Saya mau minta Nuri yang di sini. Sebentar. Naura ya? Sebentar. Ayo Nuri. Itu kenapa yang di belakang ya? Nanti Murni akan menebak di sini, tapi jawabannya hanya saya tahu. Nanti cowok-cowok semua nebak ya. Kalau misalnya tebakannya benar, kita beri good job. Good job, oke? Bisa? Tapi kalau jawabannya salah, saya minta Murni apa yang dirasakan pada saat ini, oke? Saya mau yang minta nebak siapa ya? Restu. Kamu tahu ekspresi Murni yang mana? Yang di sini. Benar atau salah? Salah. Siapa? Ini? Apakah benar Murni? Coba Murni ke depan juga. Mana? Salah. Ini pasti tahu ya? Enggak. Jangan. Ini yang mana? Dari antara tiga orang ini mana yang benar? Darel. Benar. Jadi saya bilang apa kalau benar? Good job. 1, 2, 3. Good job.
Dewi. Di sini saya akan menyampaikan tentang layanan kesehatan mental. Oke. Ciri-ciri remaja dengan kesehatan mental yaitu ada mampu menghadapi tekanan, percaya diri, dan mampu membina hubungan positif. Dan apa itu luka dalam diam? Yaitu sebagai bentuk tekanan emosi yang tidak terlihat dan tidak terungkap. Lainnya umum luka dalam diam. Yang pertama tekanan akademik atau turunan nilai. Yang kedua masalah keluarga atau broken home. Pola asuh atau otoriter. Rasa kesepian, isolasi sosial, dan kehilangan. Cyberbullying, body shaming, dan kecanduan media sosial. Atau yang keenam, perbandingan sosial dan krisis identitas. Ada yang ingin ditanyakan tentang penyebab umum luka dalam diam? Karena di sini rasa kesepian. Kenapa? Apa yang harus kalian lakukan ketika rasa kesepian? Tidur. Main handphone. Main game. Nangis. Katanya paling kaya. Itu sebagai pelampiasan kalian ya? Akibatnya ada stres kronis, gangguan tidur, penurunan motivasi, perilaku menyakiti diri sendiri, bahkan pikiran bunuh diri. Ada di sini mau bunuh diri? Ada? Ada apa tidak? Ada. Murni? Bisa mulai dari kami. Saya minta tolong di sini ada LKP-nya luka dalam diam. Tolong dikerjakan. Saya pakai satu-satu ya. Aziza. Please Nah,
Kelas 2. Rizka. Rizky, Maton. Sylviani. Sylviani, Firly. Saskia. Dava. Rizky. Oke, silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai, nanti dikumpulkan di depan ya. Jawabannya sesuai dengan pribadi masing-masing ya. Oke. Ada nggak bedanya? Ada Mik? Ya. Yang benar kalau di depan.
Azim. Azim. Oke, biar relax. Biar suasananya nggak nangis lagi, apa gimana? Kita ice breaking ya. Coba datang lama ini. Ke depan, cepat. Darahnya. Darahnya, Cynthia. Coba ya, saya contohin. Ini ya. Ada. Lalu tetap ini. Tangannya dalam samping kawan ya. Coba ikutin ya. Ikutin ya. Tangannya di samping kawan ya. Coba ikutin ya. Ini ya kawannya, tangannya di samping kawannya. Wahai diriku, wahai diriku, saya ingin fokus belajar. Dan jika tidak fokus belajar, tolong ingatkan saya. Agar fokus kembali. Terima kasih. Oke. Kenapa anakku? Sore ibu. Kan sore ini. Hai, kenapa anakku? Sekarang saya akan mengajak nonton macam-macam kesehatan mental. Dalam peristiwa itu sebenarnya secara formal seorang itu memiliki pola perasaan, kebiasaan, dan perilaku yang pada akhirnya menimbulkan stres. Kemudian mulai muncul kode-kode itu di kepala lalu jadi orang bicara. Sebenarnya saya saran kepada teman-teman untuk tidak perlu tergesa-gesa saat diagnosis. Kita bicara tentang health, sebenarnya kesehatan itu menyeluruh.
bukan hanya kesehatan fisik misalnya. Kesehatan menurut WHO itu adalah sebuah kesejahteraan well-being antara fisik, mental, dan sosial. Termasuk berarti di dalamnya adalah kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa pun kita nggak bisa pisah-pisahkan berarti kalau jiwa. Seakan jiwa dan fisik dan sosial itu berbeda. Padahal sehat itu yang itu termasuk sehat jiwa ya juga harus menurut fisik juga. Kita tetap amati sosial harus well-being. Mental itu bukan cuma tentang normal aja yang kita omongin ketika mental health, ada juga bagaimana well-being seseorang itu, bagaimana dia bisa menyadari potensinya, bisa produktif, ada berkontribusi di masyarakat, bisa juga mengatasi masalah-masalah atau stres-stres di kehidupan sehari-hari dia gitu lah. Jadi hal seperti itu juga. Kesehatan mental adalah perkara hidup sehari-hari. Mental kita juga ketika misal mengalami kegagalan, mind kita itu hanya mau yang nyengir, gak mau yang nyebelin. Sehingga terjadi konflik antara kenyataan dan pikiran, atau kalau biasa sederhananya adalah terjadi konflik antara kenyataan dan harapan. Harapannya A, kenyataannya B. Dan konflik antara kenyataan dan harapan inilah yang membuat hati kita terluka atau mental kita jadi cedera. Mungkin hal yang lebih ringan bukan sakit mental, tapi cedera mental atau cedera tadi. Penyebab cedera mental, saat kegagalan kita misal diremehkan oleh orang lain, diremehkan oleh orang tua kita sendiri, itu pun bisa membuat mental kita cedera. Ketika cedera mental itu sudah cukup mengganggu hidupmu secara fungsional, dalam arti mungkin kamu jadi menyakiti dirimu sendiri, kamu jadi membahayakan dirimu sendiri, kemudian juga kamu jadi menyakiti orang lain, membahayakan orang lain, kamu tidak bisa bekerja dalam hidup sehari-hari, tidak bisa berfungsi secara wajar dalam hidup sehari-hari. Nah itu berarti sudah bergeser atau sudah perlu diberi perhatian lebih, bahwa mentalmu perlu ditangani lebih serius. Mental disorder itu adalah ketika seseorang itu memiliki pola perasaan, pikiran, atau perilaku yang pada akhirnya menimbulkan stres untuk dirinya sendiri, atau juga pada akhirnya membuat dia menjadi kurang bisa berfungsi secara baik di lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Itu kita bilang mental disorder. Tapi untuk mendiagnosa itu butuh diagnosa itu profesional. Jadi kita nggak bisa self-diagnose mendiagnosa diri kita sendiri. Siapakah yang bisa mengetahui? Kita merasakan betul. Tapi lagi sebenarnya untuk konfirmasi dari pihak tiga, dalam hal ini psikologis atau psikiatris. Nama aku Alvina Syifa, aku mahasiswa 4 dan aku penyintas bipolar disorder. Bipolar ini memang saya bisa pahami ya. Seakan pagi senang malam sedih itu saya bipolar begitu ya. Lengkap kasih wasiran lala sebenarnya. Gangguan bipolar itu time base, waktu yang menjadi utama. Jadi kalau kita bisa bicara tentang fase depresi pada bipolar itu, kita tidak bicara tentang pagi malam, tapi lebih bicara tentang 2 bulan misalnya, 2 minggu misalnya, dan durasinya panjang. Begitupun dengan fase 1 yang mania. Bukan berarti saya senang kemudian saya mania, tapi itu bermacam. Sebenarnya informasinya bipolar itu adalah orang yang memiliki gangguan mood, gitu, dimana memiliki 2 episode, yaitu fase mania dan fase depresi. Ketika fase mania dia merasa senang, itu semuanya senang banget gitu. Nah ketika fase depresi sekalinya sedih, indikasi bipolar disorder itu lebih dari kecil gitu. Contohnya memang kecil tuh aku super aktif banget, sekali ngomong itu banyak banget, sampai orang pasti bilang akunya itu nggak bisa dingin, akunya itu pasti banyak ngomongnya, dia banyak banget. Nah sama kedua, aku sekali nangis
semua sih senang banget, cuman mungkin orang tua aku belum tahu aku kenapa. Awalnya berarti tahun lalu, yaitu Maret 2018, aku waktu itu masuk kelas, masuk kuliah. Kemudian aku merasa, tiba-tiba aku merasa kalau teman aku benci sama aku. Ya, padahal mereka biasa aja. Maka aku merasa mereka ngeliatin aku dan mereka ingin aku pergi dari kelas. Gitu. Dari situ selesai kelas, aku langsung pulang ke kosan. Di kosan, aku nangis, tapi nggak tahu sebabnya apa. Nangis kenceng banget dan aku nggak makan selama 3 hari itu. Aku isolasi diri. Aku kasih sama ibunya, aku merasa nggak ada yang sayang sama aku. Bahkan aku merasa keluarga aku udah sama aku. Dari situ aku kayaknya solusi dari ini semua yaitu bunuh diri. Akhirnya aku nyari Google how to kill myself, don't hurt myself. Aku nyari gimana cara bunuh diri, terus kemudian kayak ini bener-bener aku dari gini pasti ada sesuatu yang harus aku pergi ke profesional, jadi harus ditangani. Dan dari situ aku ke sekolah Bandung, cerita semua kayak selesai. Dari situ setelah aku ke psikolog, aku ketemu psikiater. Nah dari situ aku didiagnosa kalau aku memiliki bipolar disorder. Ketika lagi masuk depresi, aku merasa ada akhirnya aku mengalami depresi aku atau demens. Aku merasa demens itu bilang aku kalau aku tuh nggak ada sibuk, aku nggak berguna, aku paling jelek, aku pokoknya semua orang pasti ketemu aku. Dan itu pasti ujung-ujungnya aku bilang aku sudah berguna. Aku sudah kucing di jalanan sendirian tanpa ayahnya, tanpa ibunya, dia sendirian. Terus aku bisa mikir, kucing itu ayahnya mana? Ini mana? Apa? Dan itu bisa bergerak. Depresi itu aku pikiran sampai besok-besoknya. Dan aku mikir kayak aku nggak ngelakuin apa-apa, kucing itu dan salah. Dan pastinya ketika masih depresi itu tadi ada indikasi untuk bunuh diri. Sebenarnya dari aku sendiri juga berkali-kali melakukan itu. Sampai pernah juga masuk rumah sakit, terus gini sebenarnya ketika saya itu kalau mau dibayangin itu seperti lagi ada di ruangan kecil gelap, lagi kumpul-kumpulnya, dan disitu nangis-nangisnya kantung, ngerasa nggak ada yang sama aku, nggak ada yang sayang sama aku, dan itu doang. Kalau ketika masuk nangis itu ngomongnya banyak banget, dan punya banyak ide. Nah, karena punya banyak ide ini, jujur produktif banget gitu. Cuman gak enaknya itu ketika lagi nangis, dari itu jadi dia bahagia, tapi deg-degan, terus padahal tuh buruk banget. Dan yang paling seru sih ketika itu karena masa aku udah ke mall, dan ketika lagi sebalik, aku pergi ke mall, kemudian aku jalan aja dan skincare dan jalan itu bisa sampai hampir 10 juta. Dia itu gak sadar karena aku punya energi yang banyak gitu. Jadi selain fasilitas yang menarik, ada juga next episode. Jadi ada story time, aku punya personal dan juga depresi. Jadi itu kayak cumannya aku awalnya udah ngomong kayak itu aku pas kemarin itu dari ngomong kayak kamu udah ini loh, pokoknya topik banget loh gitu, kelihatan banget manisnya. Terus tiba-tiba aku merasa kayak semua aku benci sama aku deh, gak ada yang sayang sama aku kayak bunuh diri kamu, merasa sayang saya. Dan aku bilang, kok cepet banget ya gitu kan, aku kayak aku hari ini kayak begitu, ada next episode dan psikolog aku CBT, cognitive behavior therapy, dimana aku setiap hari harus menulis apa aja sih yang lagi aku rasain, apa aja yang aku pikirin. Contohnya misalnya hari ini aku lagi merasa depresi, aku mood aku minum rasa depresi. Apa yang aku pikirin? Yang aku pikirin semua orang yang sama aku, dan ada yang sayang sama aku. Terus misalnya pikirin yang berbeda yang pernah yang terjadi hari ini, aku tulis itu, kemudian ditanya aku sebenarnya ngomongin apa. Kalau misalnya memang nggak merasa kontrol, pasti aku bilang begini dulu, kayak gitu. Tapi itu benar-benar ngajak aku ngobrol kayak stop, tapi menulisnya aku jadi seperti apa ya gitu. Itu pertama. Kemudian kedua,
dan itu masih untuk biar aku normal aja dan ketika lagi ada kebanyakan bilang bahwa aku karena memang belum tahu pasangan aku sebenarnya apa, kemudian mereka bisa bentuk apa, biar bilangnya aku kan zikir yang iman, makanya stigma buruk masyarakat gitu ya, kalau aku ya percaya Tuhan gitu. Terus itu kalau dari keluarga. Kalau sebelum didiagnosis sebenarnya nggak ada yang kenapa. Itu sebelum didiagnosis kayak aku juga pernah bilang ke teman aku yang bisa aku di psikolog, karena aku dari pemikiran yang sendiri, aku dia bilang enggak itu cuma asumsi aja, bla 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 bla. Tapi ketika aku udah diagnosis, pastinya psikolog udah minta izin ke orang tua aku untuk menerima anaknya, dan yang aku percaya pertama itu aku dari awal itu banget aku menerima apa adanya. Tapi kalau dari teman itu berat sih, karena aku harus ngerti akun sosial media gitu. Ada yang menerima, ada yang itu dari bawah sama ini mau bahagia aja gitu. Dan ada juga yang dari teman, dari lingkungan kampus, ketika lagi waktu itu ada jalan kan ini hati terus ada sebuah bola dia ngeliatin aku dari atas ke bawah, terus dia bilang itu yang membuat saya saya Tano Rustiano, saya orang tua yang aktifnya. Saya kaget ya, tidak menyangka sampai sejauh itu. Akhirnya kan saya harus belajar lagi ilmu jiwa, karena saya hanya dokter umum yang tidak mendalami itu, sehingga harus ada proteksi yang saya harus lakukan. Kalau saya belajar misalnya di kosannya, semua di kosannya saya bingung. Ada Zuro, ada Mas ini, ada termasuk kita tadi sahabatnya dan teman dekatnya. Dengan jauhnya jarak saya dari taksi ke Bandung misalnya, dan saya hampir tiap hari contohnya saya telepon, saya WA, saya juga ada indikasi kalau lainnya tiba-tiba putus, kalau sudah seminggu tiba-tiba hilang, terus apa itu ada sesuatu yang aku itu tiba-tiba saya tahu riwayat ketika dia harus mencari satu forum besar, bahkan saya support itu tiba-tiba dia masih pada depresi. Depresi ini memberatkan sampai kemudian dia overdosis. Terus kemudian tentu ada sahabat, ada pacarnya tadi, ada anak saya, semua keluarga sudah tindakan tertentu yang benar-benar itu bisa diamankan. Tadi apa namanya kesehatan mentalnya? Bipolar. Nama saya Dinas Bikadar Bintu. Sekarang umur saya 19 tahun. Saya sekarang kesulitannya masih kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta Timur. Sekarang udah 26 bulan ke belakang saya udah didiagnosa oleh dokter sebagai bipolar dan skizofrenia. Kalau benar seperti itu, ada sekarang adalah ketika orang tersebut tampak realitanya itu terganggu, yang artinya adalah dia kesulitan untuk membedakan mana yang merupakan realita benar-benar terjadi atau yang tidak terjadi. Misalnya orang yang punya halusinasi itu adalah ketika dia mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Jadi pendengarannya itu mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada di lingkungan. Artinya kan kontak dengan realitanya itu terganggu. Sedangkan skizofrenia sendiri itu adalah jiwa yang pecah karena itu dalam diri saya. Jadi awal didiagnosa bipolar sama skizofrenia ini awalnya ada trauma masa kecil sama trauma waktu masuk universitas. Dia kan kayak ada ikut seminar, jadi diwajibkan untuk kayak latihan mental gitu. Sedangkan saya punya trauma masa kecil. Nah, jadinya trauma itu makin
Suasananya seperti lagi pasar itu ribut banget dan ada satu suara dominan. Mungkin itu yang kami setuju. Jadi dia ada suara dominan. Dia tuh lebih fokus misalnya yang nggak baik gitu. Contohnya kayak di sini. Tapi suara saya sendiri nggak ada suara orang lain dan itu persis saya lagi ngerayu seseorang untuk melakukan hal-hal yang buruk gitu. Jadi kayak saya itu ada di diri saya gitu. Katanya jadi lagi tidur, moodnya nggak turun atau isu itu kan, jadinya kita semuanya terganggu dan kuliah pun rasanya kayak cuma kami berdua guys. Jadi dosennya lagi dijelasin atau temannya lagi ngajak ngobrol itu jadinya kesannya bagaimana banget tuh. Jadi pikirannya pecah gitu. Awalnya kalau ke psikiater agak takut ya, soalnya pasti kemudian yang bagian gitu. Apalagi pas di diagnosa sebagai bipolar 19 itu rasanya kayak ada petir di siang gitu. Kalau setuju, misalkan saya lagi di tempat umum, dia tiba-tiba berdiri, gemeteran, kayak suara-suara di sekitar itu keras banget gitu. Itu tuh rasanya kayak dunia tuh udah hancur banget rasanya gitu. Saya minta tolong nggak bisa, orang lain itu kayak itu kenapa sih gitu. Tiba-tiba jongkok dekat pojokan gitu. Dari dokter itu saya dikasih obat sama terapi itu sebenarnya baru bulan ini. Terapi itu tes, jadi dia ada magnetik disk gitu, jadi dia bangun saraf yang tidur di situ. Nah, di situ saya masuk ke lantai kedua. Nah, ini tuh karena saya juga mau mematahkan stereotip orang tentang rumah sakit jiwa yang katanya di sini orang-orang yang udah tingkat atas udah agresif jiwa gitu. Tapi sebenarnya enggak. Saya masuk ke rumah sakit jiwa udah seminggu yang lalu dan alhamdulillah kata orang stereotip orang tentang rumah sakit jiwa itu nggak ada yang katanya istilah dipaksa minum obat yang pasien-pasiennya pada berontak, agresif, alhamdulillah nggak ada. Itu adalah salah satu masalah dua kesehatan mental. Yang pertama apa tadi? Bipolar. Yang kedua bipolar. Sekarang saya mau minta satu perwakilan dari sini, satu perwakilan dari sini untuk menceritakan sesuatu hal apa yang kalian rasakan.
Kalau nggak saya minta diskusi kelompok, lalu ceritakan di depan. Ini kelompok ini. Salah satu perwakilan. Ya? Oke? Kenapa malu? Kenapa kamu malu? Yuk, kita diskusi. Oke, saya minta satu lembar kertas, lalu dibuatkan tentang surat terbuka untuk diri sendiri. Contohnya seperti aku layak untuk didengar, aku berhak, rasa lelah, aku cukup, dan aku akan bangkit. Itu contohnya salah satu. Silakan dibuat untuk surat terbuka diri sendiri di kertas lembar secara terbuka. Ya, dikasih nama ya. Itu hanya saya yang tahu. Apa dah? Kalau ibu dibilang lagi itu apa? Kalau ibu dibilang lagi itu apa? Nanti diulik lagi. Hanya saya yang tahu. Surat terbuka untuk diri sendiri. Oh, ada masukan? Aku layak untuk didengar, aku berhak merasa lelah, aku cukup, dan aku bangkit. Ya Allah. Aku berhak merasa lelah, aku cukup. Ya. Dikasih nama ya? Dikasih nama, masa saya yakini?
Skincare di Alwa yang memiliki bahan baru, Glutathione Smoothing dengan Glutathione, Hyaluron dan Hydroxy Acid Complex. Solusi simpul kulit cerah, alba, lembut, hanya dengan satu
Thank you.